الرحيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه ومرضاته. Ini muqaddimah yang selalu Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memulai niatnya di dalam setiap pengajian atau pelajaran, yaitu nawaitu ta'lima wa ta'allum wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه ومرضاته. Andai kata ini direkam lalu ditulis kelak untuk diajarkan kepada anak-anak kita, ya, sebagai awal daripada permulaan dalam kita belajar, sebagai panduan ini untuk kita niat, sebab dengan niat ini ada azam, ada tekad. Dalam tekad ini ada suatu kemauan dari seseorang, sebab niat itu adalah kemauan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yandur ila iradatil abad ila azmih wa ila niyatih la ila suratih wa niyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, merupakan satu tekad, satu keyakinan. Maka kelak Allah akan memberikan kepada orang yang belajar dengan niat yang diniatkan tadi, agar dia menjadi seorang yang berguna, ya, yang berguna, yang menjadi seorang yang dimanfaat ilmunya, yang dapat mengamalkan dan dapat menjalani apa yang diniatkan, ya, menjalani apa yang dia harapkan. Ya, man alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, merupakan satu upaya. Wal jihad adalah supaya. Al jihad dari kata jahada atau dari kata al juhud. Ya, wal juhud huwa al bulugh wa al bulugh ila al maqsud, al yajtahid li ajli an yablugh ila al maqsud. Dia berusaha untuk mencapai kepada satu tujuan, mengupayakan. Badlul al juhud adalah badlul taqah, menunjukkan satu upaya, mencurahkan satu upaya. Itu artinya juhud. Dan tujuan bukan dalam seseorang menggapai ilmu itu bukan untuk dia berprestasi di kalangan makhluk, untuk suatu tujuan duniawi, baik pun itu popularitas atau tujuan kedudukan atau tujuan mencapai suatu upaya agar mendapatkan dunia, mendapatkan harta dan lain sebagainya. Tapi ini tidak. Sebab kandungan daripada niat ini adalah kompleks. Kompleks sekali. Saya niat belajar dan mengajar. Orang belajar juga mengajarkan dirinya. Orang mengajar juga belajar. Ya, belajar. Orang yang mengajar kepada orang lain, memberikan kepada orang lain, juga mengajar, belajar untuk dirinya, belajar ketabahan, belajar tujuan dalam
wa ta'allum wal ifadah, dan saya niat untuk memberikan faedah, wal istifadah, niat untuk mengambil faedah, wan nafa, memberikan manfaat, wal intifa, dan mencari atau mengambil manfaat, wat tadzakkur, dan niat untuk mengingat, wat tadzkir, dan memperingatkan, berikan peringatan, wat tadzakkur tadzkir, wal has, dan niat untuk mendorong kita dan mendorong orang lain, wal had ala tamassuk, untuk berpegang bi kitabillah, dengan kitabnya Allah, wa sunnati rasulih, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa du'a, dan mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa dalalah, dan memberikan petunjuk, ilal huda, kepada petunjuk, kepada hidayah, ilal huda, wa du'a ilal huda, wa du'a, mengajak kepada hidayah, wa dalalah, dan menunjukkan kepada al khair, kepada kebaikan, dalal al khair, dalal al khair, ibtigha wajh, demi tujuan hanya semata-mata karena Allah, ibtigha wajh wa thawabi, dan tujuan untuk menggapai, mendapatkan pahala, wa thawabi wa qurbi, dan mendekatkan diri, untuk mendekat dan mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala, wal qurb wa dalatil khair wa thawabi wa dalatil khair wa dalatil khair wa thawabi qurbi mardati, dan mendapatkan ridhonya Allah. Itu tujuan. Ya, itulah niat yang dihimpun oleh Abdullah bin Al-Haddad, agar ada manfaatnya. Dan tujuan utama seseorang ini, saya mengatakan, dia beramal ya, dalam mengamalkan apapun tidak ada keterkaitan dengan manusia. Manusia ketika beramal tidak berkait dengan manusia. Saya berbuat baik kepada Anda bukan karena kamu adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, al khalqu kulluhum iyalullah. Semua makhluk itu adalah orang-orangnya Allah, keluarganya Allah. Yang masuk keluarnya orang-orang yang membutuhkan kepada Allah. Allah adalah kebutuhan. Iya. Jadaka ailan fa'aghna. Allah itu jamaknya ail. Allah. Jadaka ailan, dan kami Allah mendapatkan kamu sebagai orang yang miskin, fakir kepada Allah. Ya, yang khalqu kullum, semuanya fakir. Ya, ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua fakir. Saya bermuamalah kepada kalian, memberikan kepada kalian jual beli, transaksi apapun untuk kalian, menikahkan, mewakafkan, itu semuanya ya orientasinya hanya kepada Allah. Manusia ini semuanya tidak ada untuk manusia. Sebab apa? Sebab kan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ada dua makna di sini. Pertama adalah makna al-khalq. Khalq itu adalah menciptakan atau ciptaan. Yang kedua adalah ibadah. Jadi ciptaan itu dan apapun yang ada di dunia ini semuanya ciptakan. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, semua ciptaan Allah. Goresan hatimu ciptaan Allah. Apapun yang kamu lakukan, langkahmu ciptaan Allah. Ya, ini semuanya khalqullah. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menciptakan engkau, dan apa yang kamu lakukan adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu. Semuanya ciptaan. Jadi orientasi ciptaan yang Allah ciptakan. Semua gerakan kedipan mata kita Allah yang menciptakan. Ya, gerakan mulut kita Allah menciptakan. Iya, gerakan kaki kita, langkah kaki kita, itu Allah yang menciptakan. Semuanya ibadah. Semuanya untuk ibadah. Jadi kalau orientasi kita masuk ke sini, jangan ada tujuan untuk supaya dia bilang, iya, untuk tujuan duniawi. Sebab
semua ini Anda terciptakan semuanya tujuannya untuk ibadat. Jadi semua kami ciptakan. Jadi jadikan orientasinya ibadat. Dengan apa? Dengan mengaktifkan niat dari hati. Dan ini adalah satu keberuntungan yang Allah jadikan untuk kita sebagai menginvestkan detik-detik kita, napas kita, langkah kita, gerakan kita, niat kita, apapun yang ada pada kita invest untuk Allah. Kelak yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang terjalin untuk Allah. Itu yang akan kita dapatkan. Tetapi yang bukan untuk Allah itu akan sirna. Iya, akan sirna, akan hilang, akan tidak berguna, malah akan menjadikan nilai yang tidak menguntungkan untuk kita semuanya. Jadi semuanya Allah ciptakan kita untuk ibadat. Semua apapun yang kita jadikan sebagai ibadat. Jadi bagaimana cara? Gampang sebenarnya. Sebab Allah memberikan kepada kita suatu kemampuan untuk kita mengaktifkan, lalu mengaktifkan kita punya diri, kita punya hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata pepatah al-jannah balash wa nar bifulus. Itu pepatah awam, orang awam, dari pepatah orang tasawuf yang dikatakan oleh guru saya Abu Said Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki selalu mengatakan al-jannah balash. Jannah itu, surga itu murah dan cuma-cuma. Tetapi kalau neraka dengan uang. Anda akan ke diskotik, perlu uang. Anda akan mau nasallahu beli sabu, perlu uang. Orang mau berzina, perlu uang. Orang mau begini, perlu uang. Coba surga, mau sholat, tidak perlu uang. Mau puasa, tidak perlu uang. Mau ibadat, tidak perlu uang. Jannah balash. Diberikan kabar ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bergegas-gegaslah kalian untuk menggapai satu maghfirah daripada Allah yang Allah bukakan peluang untuk kita luas. Apapun yang sebenarnya Allah sebagai Maha Pemurah untuk kita, pemurah untuk kita, dibukakan kita peluang, hanya kita tidak pandai mencari suatu keuntungan di dalamnya. Nah, inilah yang dialukan. Saya di sini sering membaca kitab dalam rangka ya saya membaca dalam waktu-waktu kosong, biasa kosong. Saya pakai biasanya untuk baca kitab. Ya kadang-kadang sama anak saya ini Abdurrahman bin Muhammad Al-Haddad, dan kebetulan saya suruh dia dari Jawa untuk membawa kitab tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits yang sudah lama ya, yang lahirnya tahun 816 Hijriah, berarti sudah 600 tahun yang lalu. Nama Yahya bin Abi Bakar bin Muhammad bin Yahya Al-Amiri Al-Hardi Al-Yamani Al-Syafi'i dalam kitab sirahnya. Dan ini merupakan satu pelajaran dan kesan-kesan yang beliau, kesan dan pesan yang tersirat di dalam sirah ini. Bukan hanya sekedar sirah, karena ini adalah suatu rujukan dalam sirah. Dalam sirah An-Nabawiyah adalah sebagai satu rujukan dalam sirah An-Nabawiyah, dan kita membacanya sekelumit. Sebenarnya orang yang mengajar ini belajar sambil saya mengajar, saya juga belajar di sini. Apa yang beliau katakan di dalam kitab ini kita coba mempelajari. Sayang saya juga saat ini saya tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh beliau. Ya, baru saat ini saya pelajari. Sambil itu juga saya akan artikan kepada kalian tentang sirah An-Nabawiyah, sirah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Iqra. ايش هو؟ ها؟ صفحة كم؟ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تستعجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام العمري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. آمين. إلى أن قال: وأما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، معناه أن الله وملائكته يباركون على النبي. وقال بكر القشيري: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تزكية. وقال غيرهم: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء. وأما الصلاة المذكورة في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وقوله: كم أجعل لك من صلاتي، فقيل معناه: كم أجعل لك من أوقاتي بعد أداء فرائضي ومهمات ديني. ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه على حد حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها. فأجابه صلى الله عليه وسلم بكفاية المهمات وغفران الزلات. قد تلقيته عن بعض مشايخي، ويدل عليه ما ذكر الإمام الحافظ أحمد بن معاد التجيبي في الأربعين التي ألفها في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وإن جعلت الصلاة على نبيك معظم عبادتك فقد كفاك الله هم دنياك وآخرتك. ثم أتى بالحديث: وإن جعلت الصلاة على نبيك معظم عبادتك فقد كفاك الله هم دنياك وآخرتك. ثم أتى بالحديث. وظهر لي فيه معنى آخر، وهو أن الصلاة معناها الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له، وفيه معنى التعظيم والتكريم. ومعناه والله أعلم: كم أجعل لك من دعائي، وهو كل دعاء عرض لي وأردت أن أدعو به. ولم يرى صلى الله عليه وسلم أن يوقفه على حد معلوم حتى قال: أجعل كل دعاء أردت أن أدعو به لنفسي دعاء لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ومعناه: إذا جعلت الصلاة علي بدلا عن دعائك لنفسك أعطاك الله كل شيء طلبته مكافأة لك على أن آثرتني على حظ نفسك. لا إله إلا الله. وتصديق ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فهي أفضل الأذكار، وفيها موافقة للعزيز الجبار والملائكة الأبرار، وامتثال لما أمر الله به المؤمنين الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه صلاة دائمة التكرار مع أقبل الليل وأدبر النهار وسلم. Alhamdulillah, ini satu makna yang difahami oleh Al-Amiri di dalam memberikan penafsiran tentang as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah memberikan kepada beliau pengertian-pengertian tentang arti makna dari as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu salawat? Berkata Ibn Abbas, beliau mengambil dari Ibn Abbas, lalu ada pendapat beliau. Beliau mulai dari apa yang dikatakan oleh ulama tentang makna daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Ibn Abbas, Annallaha wa malaikatahu yubarikuna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya memberikan keberkahan, memberkahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Ibn Abbas. Jadi yusalluna di sini artinya yubarikuna, memberikan keberkahan. Menurut pendapat Ibn Abbas. Apa daripada al-berkah, berkahan? Kalau dikatakan al-barakatuh wan nama. Barakah itu adalah pertumbuhan. Tumbuh dalam kebaikan dan kebajikan. Itu adalah keberkahan. Maka apabila Allah memberikan keberkahan kepada sesuatu, berarti Allah akan menumbuhkan sesuatu itu. Manakala Allah memberikan keberkahan kepada harta kita, Allah menumbuhkan harta itu. Bukan dari sisi jumlahnya, tetapi ya kualitasnya. Jadi keberkahan dalam kualitas. Sebab kalau Anda diberikan keberkahan dalam kuantitasnya, jumlahnya, maka kadang-kadang akan sirna dan cepat. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita di dalam kuantitas, ya, tapi tidak akan membawa kepada kita dampak yang baik manakala tidak ada di dalamnya kualitas yang penuh dianukan. Kualitas adalah menentukan keberkahan seseorang di dalam menumbuhkan. Coba kita lihat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 tahun. Tetapi dalam 50 tahun itu dapat berkarya dan memberikan andil di dalam penyebaran agama menurut madhab beliau, yang itu adalah merupakan ijtihad yang tidak bisa ditempuh oleh orang-orang yang berumur ratusan tahun. Karena Allah memberikan keberkahan. Berkahan inilah yang diberikan. Lalu tumbuh keberkahan ini pada umatnya yang orang bermadhab dengan madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu. Mereka mengambil dari nas-nas yang diuraikan oleh Imam Syafi'i dalam madhabnya dan diambil sebagai satu sari pendapat kepada mereka sehingga sampai kepada kita dan kita bermadhab kepada madhab Syafi'i. Ini semuanya kembali kepada. Coba kalau kita diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini umat yang Allah berikan hidayah melalui Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keberkahannya adalah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala-pahala dari sekecil apapun dari perlakuan yang baik dan sekecil apapun dari apa yang dijauhi oleh umat berkat hidayah atau petunjuk yang diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh yang diberikan kepada kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita dengan sholat dan dengan cara yang tertentu dan dengan hati yang tertentu. Ketika Rasulullah lalu diamalkan oleh umat, itu semua yang mengamalkan itu akan kembali dan terus bergulir alamat tadi, terus berjalan amal-amal umat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari maka itu berkata seorang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pujiannya, wal mar'u fi mizanihi hasanatuhu fadkur bidah faqdur bidah qadron Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam timbangan seseorang itu adalah kebaikan yang dia lakukan dan kebaikan orang yang dia ajak untuk melakukan kebaikan akan mendapatkan pahalanya. Coba Anda hitung berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan derajat yang diambilkan oleh Rasulullah SAW, karena umat mendapatkan pahala berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, karena seorang tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya keberkahan ya, yang menurut Ibn Abbas. Jadi saya menjelaskan tentang makna keberkahan, yakni an-nama, iya, yaitu an-nama wa zakah, dan pertumbuhan yang banyak, itu namanya keberkahan. Yani maknahu annallaha wa malaikatahu yubarikuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan dalam tafsir Tabari. Ya, tafsir Tabari ya, oleh Imam Tabari radhiyallahu taala anhu. Wa qala Bakr al-Qushairi, as-salah ta'ala liman dunan nabi rahmah. Salawat dari Allah kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmah. Ya. Jadi kalau Allah memberikan salawat kepada manusia, berarti Allah merahmati. Itu artinya dia. Mengapa kau dia? Bagaimana orang memberikan salat? Otomatis kan, kalau kita man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Itu kan salawat daripada Allah untuk kita. Barang siapa yang bersolawat kepada kita sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Coba anda rukun, kalau satu rahmat saja dari Allah diberikan kepada kalian, sudah menjamin bahwa kalian adalah termasuk orang yang bahagia di akhirat kelak. Kalau salat solawat, bagaimana? Kalau anda bersolawat kepada Rasulullah sekali, lalu Allah memberikan rahmatnya sekali saja kepada kalian dan bersolawat kepada kalian, memberikan rahmat, sudah merupakan satu jaminan bahwa kalian adalah termasuk ahlus sa'adah, orang yang bahagia. Ya, dia bilang gitu. Bilang gitu. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyrif, dan salawat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan, memuliakan, waziyadah, dan penambahan keberkahan, ziyadatu tazkiyah, dan menambah suatu kesucian. Wa qala ghairuhum, dan berkata yang lain selain daripada Al-Qushairi, as-salatu minallahir rahmah. Ini sering kita dapatkan arti daripada salawat yang kita dapatkan dalam kitab-kitab. Salawat daripada Allah, ini pendapat ulama yang lain, itu adalah rahmah, dan daripada malaikat istighfar, dan kepada orang mukmin adalah doa. Salat dari Allah untuk Rasulullah adalah rahmat Allah, pendapat lain ini ya. Dan kepada malaikat adalah istighfarnya Allah kepada Rasulullah, dan kepada dan dari orang mukmin adalah doa. Yakni orang mukmin kalau bersolawat kepada Rasulullah artinya mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam Al-Amiri dalam kitabnya ini juga menyebutkan ya, as-salatul mazkurah, adapun salat yang telah disebutkan di dalam hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia bilang gitu, ya Rasulullah, kam aj'alu laka min solati. Ini nas hadisnya. Berapa aku jadikan untukmu ya Rasulullah daripada solawatku yang aku hadiahkan kepada kamu? Kata Rasulullah SAW, iya, aj'alu, kata beliau, hal aj'alu laka yakni rubu'ah. Itu kata si Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, apakah aku jadikan dari waktu sholatku ini, nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud waktu. Ini katanya, apa yang dimaksud waktu. Jadi anda akan mendengarkan satu hadis, ya Rasulullah, dalam hadis itu, kam aj'alu laka min sholati. Sahabat mengatakan begitu. Berapa dari waktu yang aku gunakan untuk bersolawat kepada kamu? Aj'alu laka rub'ah, apakah seperempat dari waktuku aku jadikan
untuk bersolawat kepadamu, qala dzaka khair fa in zitta fa khair. Dzaka hasan, itu adalah bagus. Kalau kamu lebih, fahuwa ahsan, atau lebih baik, atau fahuwa khair, lebih baik. Qala aj'alu laka thulutsah, apakah aku jadikan dari waktuku untuk bersolawat kepadamu sepertiganya ke sepertiga dari waktu itu, waktuku ya Rasulullah? Qala dzalika hasan fa in zitta fa khair, atau fa ahsan. Dia bilang itu. Yani itu baik, tetapi kalau kamu lebih bagus lagi, sepertiga lagi. Dan aj'alu laka thulutsai, 2/3 ya Rasulullah. Qala dzalika hasan fa in zitta fa huwa khair, atau fa huwa ahsan. Kalau dibilang itu baik, tapi kalau kamu lebih baik lagi kalau kamu tambah. Qala idzan aj'alu laka min aqtikulhas fi sholati alaik. Oh, makna hadisnya begitu. Kalau begitu aku jadikan dari waktuku semuanya untuk bersolawat kepadaku. Apa katanya? Idzan tukfa hammak wa yaktsuru rizquk. Aku begitu. Idzan tukfa hammak wa yughfaru dzambuk. Dia bilang gitu. Kalau begitu Anda akan dicukupi segala urusanmu. Segala problema yang berkelit kepada kamu akan dicukupi oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah urusanmu semuanya, dan akan diampuni oleh Allah dosamu semuanya. Nah, ini bagaimana maksudnya? Ai ud'u lahum, atau bilang kam aj'alu, maknanya katanya bilang, iya, berapa yang aku peruntukkan dari waktu-waktuku setelah aku melakukan sholat kewajiban kepadaku. Segala kewajiban kepadaku aku sudah lakukan, dan segala urusan agamaku aku sudah lakukan. Lalu tersisa dari waktu itu, berapa dari waktu itu aku gunakan? Jadi semua urusan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadaku, aku sudah selesaikan semuanya waktu itu. Dan aku sudah menyelesaikan dari waktu segala urusan agamaku. Lalu ada tersisa waktu. Berapa yang aku jadikan dari sisa waktu itu? Apakah 1/4, ataukah 1/3, ataukah 2/3? Lalu sampai kepada semua itu. Ya, benar. Lalu Rasulullah SAW di sini tidak berpandangan untuk orang itu untuk menentukan berapa batasannya. Dia bilang gitu. Jadi tidak mengatakan, oh jangan begitu. Ya, saya tentukan kepada kamu 1/3, 1/4. Rasulullah tidak mengatakan 2/3, 2/3. Tidak, dibiarkan kepada kemauan orang itu dan hasrat tertaniat dari orang itu. Ya, agar tumbuh daripadanya suatu kemauan yang luhur untuk memberikan andil di dalam waktu-waktunya yang diperuntukkan demi cintanya kepada Rasulullah SAW, sehingga waktunya semuanya dikenakan untuk Allah Subhanahu, untuk Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membatasi itu sampai orang itu mengatakan, ya, aj'alu laka sholati kulluha, saya jadikan semua sholawatku untukmu, kepadamu, untukmu. Fa ajabahu bi kifayatil muhimmat. Sehingga Rasulullah SAW menjawab kepadanya, Allah akan menyelesaikan urusannya segalanya dan akan mengampuni segala dosa-dosanya. Kadza talaqaituhu an ba'di masyayikhi. Berkata Al-Imam Al-Amiri, begitulah yang aku dapatkan ilmu tentang makna daripada hadis tadi dari guru-guruku. Begitu. Wa yadullu alaih, dan apa yang mendalilkan tentang hal itu? Madzakarahul Imam Al-Hafidh, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh. Hafidh huwa man hafidha akthar min mi'ati alfi hadis bi isnadih, ya matnan wa isnadan. Itu yang menghafal dari 100.000 hadis, matan dan isnadnya itu hafidh. Namanya Ahmad ibn Ma'ad At-Tujibi. Ya, dalam kitab Al-Arba'in yang beliau karang,
dalam Fadhailus Shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni muhaddits Al-Imam Ahmad bin Ma'ad At-Tujibi, ya, beliau berpandangan, ya, dalilnya adalah ini, fa innahu qol. Ya, ini berkatakan karena orang itu, iya, mengatakan, si Imam Al-Hafidz At-Tujibi mengatakan maknanya dari hadis ini, wa in ja'alta sholata ala nabiyyik mu'dhama ibadatik, artinya kalau engkau jadikan sholawat kepada nabimu adalah mayoritas daripada ibadahmu, faqad kafakallahu hammadun yak wa akhiratik, maka Allah akan menyelesaikan semua urusan dunia dan akhiratmu. Mau cari rezeki, sholli ala nabi, ya. Mau cari keberuntungan, sholli ala nabi. Ada problema yang menghempit kalian, salat ala Rasulillah, karena akan terselesaikan semua itu. Ini makna yang Allah berikan tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah akan menyelesaikan urusanmu kalau kamu sholawat. Jadikan semua urusanmu akan terselesaikan dengan memperbanyak dan menjadikan mayoritas daripada waktu-waktumu untuk bersolawat, mayoritas daripada ibadatmu untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pendapat dari Imam Al-Amiri sendiri, dia mengatakan, saya ada pendapat lain. Dia bilang gitu. Apa itu? Katanya beliau, bahwa as-shalah makna doa. Salat itu adalah doa. Kita sudah mengetahui. Wa minhu, di antaranya adalah firman Allah, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini ayat ini didahului dengan ayat tentang masalah pengambilan zakat dari Rasulullah SAW. Ya, mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat. Rasulullah mengambil mereka dan mereka menyerahkan. Lalu Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW, ketika ada seseorang dari sahabatmu memberikan zakat kepadamu, bersikaplah kamu kepada mereka. Apa itu? Sholli alaihim. Bagaimana? Ayat tadi berbunyi begini, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Hai Muhammad, ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Kata tutahhiruhum, yang engkau menyucikan mereka. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan memberikan tazkiyah kepada mereka. yakni penyucian kepada mereka dan penumbuhan kepada mereka biha dengan salawat itu. Wasolli, setelah itu ambil zakat untuk tujuan menyucikan mereka, tutahhiruhum, yakni menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan memberikan tazkiyah, ya, pemupukan mental mereka, memupukkan mental ya, dengan zakat tadi. Jadi fungsi zakat adalah tathhir. Fungsi daripada zakat adalah tathhir, menyucikan harta kalian sehingga menjadi suci dan menyucikan jiwa kalian. Zakat ini sangat penting sekali di dalam menumbuhkan kestabilan mental, dalam memupuk seseorang menjadi orang yang di dalam perilakunya adalah perilaku yang stabil, berakhlak, jujur. Ini fungsi daripada zakat. Saya melebar sedikit ya, melebar sedikit. Ini tutahhiruhum.
Sebab Allah mengatakan tutahhiru, menyucikan mereka. Jadi bukan menyucikan adalah membersihkan hanya sekedar harta saja ini bersihkan, tetapi mental seseorang. Mengapa? Sebab Allah mengatakan dalam masalah zakat itu, masalah zakat, masalah sedekah itu, ya kan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Sedekah itu lil, kalau Anda memahami bahasa Arab, fungsi daripada huruful jar seperti lam tadi itu, untuk lam, yakni setiap tiada sedekah itu kecuali untuk peruntukan ini memberikan arti kepemilikan. Jadi kalau untuk, ya itu bukan milik kita. Ya, innamas shadaqat lil, untuk si fuqara, lil fuqara, untuk orang fakir, untuk orang miskin. Peruntukan ini dalam artinya itu kan adalah memberikan arti kepemilikan. Kalau sudah itu adalah milik, maka orang yang berzakat, orang yang tidak berzakat, orang yang tidak berzakat berarti dia sudah nyolong miliknya orang fakir. Karena itu miliknya orang fakir. Jadi bukan milik Anda. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah orang nyolong. Berbeda kalau orang tidak berpajak, tidak bayar pajak, tidak nyolong. Dalam pemerintah dia nyolong. Ya, tapi dalam urusan syariat nanti dulu. Ini masalah khilafiyah, masalah yang nanti ini masalah lain. Dalam masalah ini anukan. Ini pendapat. Ya, kalau dianukan. Tapi kalau orang sudah tidak mengeluarkan zakat, berarti orang nyolong punyanya orang fakir. Orang yang tidak mengeluarkan zakat nyolong punyanya orang, karena dia itu adalah miliknya orang fakir. Artinya, buktinya apa? Kalau sudah dia bertahun-tahun tidak zakat, ya berapa tahun dia tidak mengeluarkan zakat? 2,5% misalnya, kalau dia ikut berapa persen tahun dia? 20 tahun, itu 20 tahun. Anda harus mengqadai, membayar, karena itu bukan hak kamu, itu hak adalah hak orang fuqara yang Anda jalan. Jadi berarti apa? Kalau masih disimpan dan tidak diberikan, kalau orang nyolong, makan uang haram, makan uang haram. Nah, jadi begitu. Wassalli alaihim Rasul. Jadi fungsi daripada tutahhir, kalau sudah dia makan uang haram, berarti tumbuh dalam badannya adalah sesuatu yang haram. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, bilang gitu, man akalal halal atau ajawarihu sya'am abah, barang siapa makan halal akan menjadi anggota badannya itu bertaat, mau atau tidak mau. Jadi dengan Anda tidak mau, saya tidak mau ibadah, tidak bisa, tergerak sendiri. Kata Imam Busiri, wa idza halatil hidayatu qalban nashitat fil ibadatil a'dha'u. Begitu kata Imam Busiri dalam qasidahnya, dalam pujiannya kepada Rasulullah. Kalau sudah satu hidayah masuk ke dalam hati, itu akan bangkit anggota badan dengan sendirinya, semeringah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang tidak makan halal, berarti dia akan dengan sendirinya tumbuh dia punya badannya untuk beribadat kepada Allah, untuk jujur, untuk melakukan itu dengan sendirinya, dengan tanpa disuruh. Tahu-tahu dia dengan sendirinya bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merasakan loyo dan malas, tidak, tapi dia merasakan kenikmatan sendiri, semeringah. Itu akal, itu fungsi. Kan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tumbuh dan memang diberikan kepada orang-orang yang selalu selektif di dalam melakukan mengukur ya hartanya, dia mengukur selalu selektif dan dia menjadikan hartanya itu diperiksa, dianukan sama dia akan ya
tidak akan masuk ke dalam dirinya suatu makan kecuali yang halal, dia akan dengan sendirinya. Dan dia merasakan kalau ada yang haram dimakan, itu merasakan tanpa dia ketahui. Misalnya orang tidak mengetahui, tahu-tahu dia makan kurma yang haram, dia tidak tahu kalau ini haram, itu berpengaruh pada dirinya. Dia akan menjadikan, kenapa kok saya hari ini kok tidak bangun malam ya? Dia ukur, oh coba dilihat, diukur, diseleksi, lalu diperhatikan, dia ada makanan yang dia makan yang kurang benar. Itu bagi orang yang, ya kalau orang yang selalu makan haram, dia tidak sensitif. Ini sensitif bagi orang yang sudah bersih. Kalau sudah dianukan kotor, kalau sudah dirinya kotor, ini tidak berasa. Alhasil begitu. Ini pengertian dari khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa man akalal haram, kata hadis, barang siapa ya yang makan haram, ya asad jawarihu, dia akan bermaksiat anggota badannya. Sya'am abah, mau atau tidak mau, dengan sendirinya dia akan berzina. Dan itu fakta. Anda lihat kepada orang-orang yang makan haram ini, Anda lihat pasti kalau tidak nanti anaknya yang rusak, anak yang bejat, anaknya yang dianukan. Karena apa? Ya fungsi kamu memberikan makan. Ini sekedar cerita ya, ada cerita, ini cerita. Kalau salah ada orang, dia, ya orang ini laki, dia selalu makan halal terus. Dia masih muda bujang, sekedar cerita. Bujang. Lalu dia kawin. Dia mengatakan kepada istrinya, hei istriku, kamu jangan makan kecuali dari saya, dari tangan saya. Jangan makan apapun dan belanja apapun dari tangan saya. Dan dia berusaha dari halal. Sampai dia berikan makanan. Tumbuh orang itu dalam ibadat yang baik. Tumbuh orang itu dalam ibadat. Dalam orang yang baik. Ya. Lalu dia katakan, akhirnya hamil istrinya. Dia katakan, dari sekarang jangan kamu makan kecuali dari tangan saya. Tetap dia tumbuh dia. Sampai melahirkan anak tadi. Terus tidak makan kecuali dari tangan si suami. Akhirnya si anak tadi itu kecil, umur 5-7 tahun, dibawa ke Mekah. Tumbuh dia. Dia dalam keadaan ketaatan, tumbuh ke Mekah. Dia umroh. Dibawa, ketika dia melihat Ka'bah, jatuh pingsan anak tadi. Pingsan. Iya, dibawa pulang, tumbuh biasa. Sadar lagi. Ini masih dia dalam keadaan umroh. Dibawa lagi dia ke Ka'bah, dekat Ka'bah. Melihat Ka'bah, pingsan lagi, jatuh anak tadi. Maksudnya. Habis terus begitu. Berkali-kali. Setiap dibawa ke Ka'bah, jatuh anak tadi, pingsan. Ini ada apa? Penyakit apa anak saya ini? Dia ke dokter gini. Diperiksa sama dokter, tidak ada penyakit anak kamu. Sehat. Tidak ada kesakit. Akhirnya dia tanya sama ulama. Tidak tahu. Pada suatu saat dia tanya satu ulama. Yang ulama tadi ini, iya, dia seorang waliullah. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Kalau ini anak saya begini ceritakan. Kalau dia siap melihat Ka'bah, dia pingsan, dia pingsan. Oh iya. Ya sudah begini aja. Kamu nanti beli kurma. Lalu di kurma itu, ya, kamu ambil satu dari kurma, nyolong. Ambil. Lalu berikan makan kepada anakmu. Yang colongan tadi ini berikan makan kepada anakmu. Yang ya, curian tadi. Beli kurma,
Dia tidak mau satu, diambil satu. Dan dia mungkin satu. Dia dikasihkan makan. Dia pergi ke si sudah saya berikan. Nah, sekarang kamu umroh. Kamu masuk Ka'bah. Masuk sehat, alafiat. Tidak pingsan anak tadi. Dia kira, alhamdulillah anak saya tidak pingsan, gini-gini berkat itu. Kembali dia kepada si guru tadi, si orang wali. Kalau terima kasih kamu sudah sembuhkan anak saya berkat ini. Kalau anakmu sekarang sakit, bukan dia sehat, justru sekarang dia sakit. Kalau kok begitu ya? Dia ketika dia melihat Ka'bah, lihat malaikat-malaikat ruhania yang dia lihat, yang tembus pandangannya. Sedangkan dia dianukan. Tapi dia tidak kuat untuk melihat itu sehingga dia pingsan. Ini berkat makan halal. Jadi Allah pandangkan sehingga mereka orang-orang yang melihat kecerahan itu berkat mereka tidak makan. Kalau tidak, sebab hati ini kaca, dia menembus ke langit. Dengan menembus apa? Yang dia lihat. Ketika dia dibersihkan, tutahhiruhum biha, dan dibersihkan hatinya tadi, maka dia dengan makan-makan yang halal, maka dia akan menjadi jernih kacanya dan akan menembus apa yang dia tidak terlihat, maka terlihat. Nah ini ya. Jadi arti washolli alaihim, Rasulullah diperintahkan untuk bersolat, mengambil dari mereka zakat, dan berikanlah solawat kepada mereka yang memberikan zakat. Nah, sehingga Rasulullah SAW setiap orang sahabat memberikan zakat, Rasulullah bersolat kepada mereka. Pada suatu saat ada keluarga dari keluarga dari Abi Aufa memberikan zakat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang tadi Al-Abi, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, bersolawatlah kamu kepada, ya, mempraktekkan ayat tadi ini. Ini makna. Bagaimana? Jadi yang dimaksud sholli, ya Allah, bersolawatlah kamu. Yakni saya mendoakan orang ini agar engkau berikan kepadanya rahmah. Dibilang gitu. Fassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat kepada Rasulullah SAW adalah doa untuk Rasulullah SAW. Di dalam arti doa itu ada makna mengagungkan Rasulullah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na wallahu a'lam. Dan arti daripada hadis yang mengatakan berapa aku jadikan salawatku untukmu ya Rasulullah, artinya adalah berapa kali aku jadikan doaku untukmu ya Rasulullah. Ya ini, wa huwa kullu du'ain aradali, ya. Dan setiap doa yang datang kepadaku, yakni ada makna-makna doa, dan setiap doa yang muncul kalimat-kalimatnya untukku. Berapa yang aku jadikan dan untuk aku peruntukkan untukmu. Walam ya Rasulullah SAW an yuqifahu alam. Dan Rasulullah tidak berpandangan untuk menentukan orang itu pada batasan tertentu. Kamu sholat 100, kamu sholat 200, kamu sholat 300. Tidak. Dibiarkan kepada kemauan dan hasrat untuk orang itu. Seberapa mana. Dan yang mengundang kepada orang itu untuk bersolat kepada Rasulullah SAW dalam jumlah-jumlah tertentu adalah keterkaitannya dia kepada Rasulullah SAW dalam arti bagaimana cinta. Sebab seseorang yang mencintai sesuatu maka dia banyak menyebutkan sesuatu itu. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang banyak cinta kepada seseorang maka dia akan banyak. Kalau lalu Nabi bilang idan tukfahammak. Ya, jadi bukan kalau aj'alakulla du'ain aratu an adua nabi nafsi du'an lak. Aku jadikan ya Rasulullah semua doa. Ini maknanya yang dipahami. Yani sebenarnya saya ini ada waktu tertentu yang sebenarnya waktu itu aku gunakan untuk berdoa untuk diriku.
Tapi saya tidak gunakan untuk berdoa untuk diri saya. Saya tidak berdoa. Jadi waktu tertentu itu saya gunakan untuk saya berdoa untuk diriku. Tapi saya tidak mau gunakan itu untuk berdoa untuk diriku. Saya gunakan untuk bersolawat kepadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang dipahami oleh Al-Imam Al-Amiri. Dia bilang begitu. Kalau kamu menjadikannya sehingga kamu tidak berdoa untuk dirimu dan kamu mau mengorbankan apa yang sebenarnya manfaat untuk dirimu kamu korbankan dan demi untuk bersolawat kepadaku, ya maka Allah akan mencukupi segala urusanmu dan akan mengampuni segala dosamu. Ma'nahu idan ja'altu sholata alayya badalan idza ja'alta as-sholata alayya badalan an du'aik nafsik ataqallahu kullu syai'in talabta mukafa'atan. Ini adalah sebagai pembalasan Allah kepada kamu karena engkau lebih mengutamakan nasibmu untuk kamu berikan kepadaku dan bersolawat kepadaku. Wa tasdiqu dzalik. Apa yang membenarkan hal ini adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dalam hadisnya yang beliau terima dari Allah, hadis qudsi, di mana Allah berfirman. Yani ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung dari Allah, bukan Quran, tetapi hadis qudsi. Nanti itu macam panjang ya. Dia berkata man syaghalahu zikri, ini dalilnya, barang siapa yang disibukkan untuk berzikir kepadaku, kata Allah, Allah yang mengatakan siapa yang disibukkan ya waktunya untuk berzikir kepadaku sehingga dia tidak meminta untuk dirinya, jadi mestinya dia berdoa, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan ini untuk dirinya sendiri. Tidak, dia mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Waktunya digunakan untuk berzikir. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Aku akan berikan kepadanya lebih banyak dan lebih afdol dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang minta-minta. Jadi lebih, ya karena apa? Karena kamu memperuntukkan untukku berzikir sehingga kamu terlena, sibuk, tidak lagi memperuntukkan untuk dirimu sebagai doa untuk dirimu, tapi kamu berzikir kepada kamu subhanallah, 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 atau baca Al-Quran, sehingga dia lupa dia untuk minta untuk dirinya. Wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mustamil ala dzikrillah. Sedangkan salawat kan juga terdapat di dalamnya zikrullah. Salat kepada Rasulullah adalah zikir kepada Allah dan menyebutkan juga Rasulullah dan mengingat Rasulullah SAW, maka dia adalah paling afdolnya. Ini pendapat paling afdolnya zikir. Jadi salat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW kan juga zikir kepada Allah, zikir kepada Allah dan zikir juga kepada Rasulullah SAW. Ya, dibilangin. Maka dia afdolul adzkar. Itu kata Al-Imam Al-Amiri, pendapat beliau, dan begitulah apa yang bisa saya utarakan saat ini, dan ini moga-moga akan memberikan manfaat kepada kita agar kita menjadikan saat-saat kita yang untuk diri kita untuk bersolawat kepada, dan satu jaminan siapa yang bersolawat kepadaku pasti aku bersolawat kepadanya, kata Allah akan bersolawat kepadanya. Lalu ya ini adalah, jadi jangan, lalu ini satu pendapat ya, jangan ada orang yang mengatakan saya solawat ini berarti saya berjasa kepada Rasulullah. Kan kurang ajar itu namanya, ya kan, kurang ajar namanya. Apa andilmu kepada Rasulullah? Ya, apa andilnya? Kamu mau menghitung jasamu kepada Rasulullah? Apa itu? Hitunglah jasamu. Siapa jasamu? Oh, saya bersolawat semua waktu saya untuk peruntukan, berarti saya sudah berjasa kepada Rasulullah. Jangan ada, tidak ada satu bukti bahwa Rasulullah, kamu tidak berjasa kepada Rasulullah.
Dan Allah tidak menghendaki kamu merasakan ada perasaan bahwa kamu berjasa kepada Rasulullah adalah pembalasan Allah dengan 10 kali. Kamu sekali, saya balas kamu 10. Jangan kamu mengatakan bahwa saya berjasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Sebab apa? Kata Al Habib Abdullah bin Al-Haddad, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Engkau tidak akan bisa membalas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun kamu berjalan di atas kelopak matamu. Tidak akan bisa kamu membalas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah cukup Rasulullah SAW memberikan kepada kalian suatu hadiah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalian akan masuk surga berkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya itu adalah suatu kebahagiaan untuk kita. Moga-moga insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan saya di kesempatan ini memberikan kepada kalian, himbauan untuk mengingat dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya kali mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, bersalawat kepada. Mau sholat apa yang kalian biasanya kalau di sini banyak orang yang mungkin thariqahnya adalah thariqah Naqsyabandiyah katanya di sini, dan juga thariqah Khalidiyah, ya bahkan ada yang Naqsyabandiyah dan Khalidiyah, dan semuanya kembali thariq jalan kita untuk menuju Allah, ya tidak akan sampai kalau tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang gitu, fa anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Begitu kata Imam Al-Bakri, kamu adalah pintunya Allah ya Rasulullah. Kamu ya Rasulullah adalah pintunya Allah. Semua manusia yang ingin datang kepada Allah tanpa melalui pintumu tidak akan bisa masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pintu kita. Ya, coba kita ketuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat kepada Rasulullah agar Rasulullah SAW memberikan kecintaan kita. Moga-moga kita berikan taufik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا مرحبا.